Sering banget kan kita punya ide bisnis yang kayaknya keren banget, tapi terus bingung mulainya dari mana ya? Nah, jangan khawatir. Di sini kita bakal ngebahas tuntas gimana caranya mengubah ide di kepala itu jadi bisnis beneran yang punya fondasi kuat. Yuk, langsung aja. Ide itu kan bisa muncul dari mana aja ya. Lagi di jalan, lagi ngobrol, dapat ilham. Tapi gimana caranya kita tahu kalau ide ini bukan cuma angan-angan kosong, tapi beneran sebuah peluang bisnis? Nah, ini nih, langkah pertama yang paling penting. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu hal fundamental yang harus kita luruskan dulu. Apa bedanya ide sama peluang? Wah, ini kelihatannya sepele, tapi banyak banget loh pengusaha pemula yang kejebak di sini. Paham bedanya ini bisa jadi kunci biar kita gak salah langkah. Gini deh, bayangin aja ide itu kayak bola lampu yang baru nyala, terang tapi masih sendirian. Penuh potensi tapi belum tentu berguna buat siapa-siapa. Nah, peluang itu beda. Peluang itu adalah saat ide kita tadi udah diuji, udah divalidasi, dan terbukti bisa jadi solusi buat masalah orang lain. Jadi tujuan kita jelas ya, mengubah ide mentah jadi solusi yang works di pasar. Dan tahu nggak sih, sumber ide itu seringnya ada di sekitar kita loh. Coba deh pikirin, apa hobi kamu? Atau skill yang kamu jago banget? Atau bahkan keluhan-keluhan yang sering kamu dengar dari teman. Setiap masalah yang ada di sekitar kita itu sebenarnya adalah bibit bisnis. Kuncinya cuma satu, mulai lebih peka dan perhatiin sekitar. Oke, anggaplah sekarang idenya udah ada di tangan. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya mastiin ide ini bukan cuma keren menurut kita doang, tapi juga menurut calon pelanggan? Jawabannya simple, kita harus ngobrol sama pasar. Jadikan pasar itu kompas kita. Nah, kutipan ini benar banget. Bayangin kalau kita berlayar tanpa kompas, ya muter-muter aja kan? Sama kayak bisnis. Tanpa paham pasar, kita bisa aja sibuk setengah mati, buang waktu, buang duit, bikin produk yang super canggih, tapi ternyata nggak ada yang butuh. Jadinya cuma capek, bukan bangun bisnis. Disinilah gunanya analisis pasar. Anggap aja ini peta sekaligus kompas buat bisnis kita. Jadi kita nggak lagi main tebak-tebakan. Semua keputusan diambil berdasarkan data, bukan cuma kayaknya atau perasaan saya. Ini cara paling ampuh buat nekan resiko kegagalan. Jadi ada 4 kunci utama nih buat memahami pasar. Pertama, riset dulu. Ngobrol sama calon konsumen, bikin survei. Kedua, intip kompetitor. Apa sih kelebihan dan kelemahan mereka? Di mana celahnya? Ketiga, lihat tren. Lagi rame apa sih sekarang? Keempat, segmentasi. Jangan sasar semua orang. Anggap aja ini kerjaan detektif buat bener-bener nguping apa kata pasar. Oke, riset udah, data udah ada. Terus apa? Langsung bikin pabrik? Tunggu dulu. Langkah selanjutnya itu bukan langsung jor-joran bikin bisnis gede. Justru sebaliknya, kita mau tes ombak dulu. Menguji ide kita di dunia nyata, tapi dengan cara yang pintar dan minim risiko. Nah, disinilah konsep keren bernama Minimum Viable Product atau MVP masuk. Gampangnya gini, buang jauh-jauh pikiran buat bikin produk yang sempurna dari awal. Nggak perlu. Tujuan MVP itu cuma satu, belajar. Belajar secepat mungkin dari pelanggan pertama kita. Apa yang mereka suka, apa yang kurang. Percaya deh, feedback dari mereka itu jauh lebih berharga daripada fitur yang paling canggih sekalipun. Kalau bikin MVP masih terasa ribet, ada yang lebih simpel lagi. Namanya Minimum Viable Offer atau MVO. Ini lebih gila lagi. Kita tes pasar, nanya, mau bayar gak buat produk ini? Padahal produknya belum ada. Bisa lewat landing page atau video penjelasan aja. Ini cara tes pasar paling efisien, paling hemat. Terus gimana cara jalanin MVO ini? Coba deh pakai strategi prapenjualan dengan target yang smart. Harus spesifik. Contohnya, kita harus dapat 50 pre-order dalam waktu 30 hari. Dengan target kayak gini, jawabannya jadi jelas, hitam di atas putih. Pasar beneran mau produk kita atau cuma basa-basi? Nah, setelah kita dapat feedback langsung dari lapangan, dari orang-orang beneran, barulah saatnya kita kembali ke meja gambar. Waktunya mempertajam rencana kita dan mulai membangun fondasi bisnis yang kokoh. Pasti udah sering dengarkan analisis SWOT, ini alat klasik tapi ampuh banget. Kita dipaksa buat ngelihat bisnis kita dari 4 sisi. Apa? Kekuatan dan kelemahan internal kita yang bisa kita kontrol, dan apa peluang sama ancaman dari luar sana yang nggak bisa kita kontrol. Tujuannya apa? Ya biar kita bisa pakai kekuatan kita buat ngambil peluang sambil siap-siap ngadepin ancaman yang ada. Semua langkah-langkah yang kita bahas tadi itu ujung-ujungnya cuma menuju ke satu titik sakral, namanya product market fit. Bayangin deh, ini tuh kayak nemuin kunci yang klik banget sama gemboknya.
Saat produk kita benar-benar jadi solusi buat pasar, bisnis kita tuh nggak perlu lagi kita dorong-dorong biar maju. Justru sebaliknya, pasar yang akan narik bisnis kita. Tapi, jangan kira perjuangan berhenti pas produk udah jadi ya. Justru disinilah tantangan barunya. Gimana caranya biar terus relevan? Nah, ada satu tools kreatif yang asik banget buat ini. Namanya Scamper. Ini semacam checklist pertanyaan buat mancing ide-ide inovasi baru. Contohnya huruf S itu substitute alias mengganti. Coba deh pikirin, apa yang bisa diganti dari produk kita? Mungkin kemasannya bisa diganti bahan yang lebih ramah lingkungan, atau proses produksinya bisa diganti jadi lebih efisien. Kelihatannya sepele, tapi perubahan kecil kayak gini bisa jadi nilai jual yang kuat loh. Atau C, untuk combine, alias menggabungkan. Gimana kalau kita gabungin dua hal jadi satu? Misalnya layanan potong rambut digabung sama kafe. Atau kelas yoga digabung sama jualan produk kesehatan. Nah, dengan menggabungkan, kita bisa menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dan menarik buat pelanggan. Kemungkinannya nggak ada batasnya. Oke, kita udah ngelewatin perjalanan yang cukup panjang ya. Mulai dari cuma percikan ide di kepala, sampai jadi sebuah konsep bisnis yang udah diuji coba dan siap tempur. Jadi, apa sih poin penting yang harus kita bawa pulang? Wirausaha itu bukan jalan lurus yang mulus, tapi lebih kayak siklus. Ada ide, terus kita tes ke pasar, kita bangun, kita dapat masukan, kita perbaiki, gitu terus. Kuncinya adalah jangan pernah berhenti berputar di siklus ini, terus belajar dan beradaptasi. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan paling awal, tapi dengan sebuah tantangan baru. Idenya udah ada di kepala Anda kan? Alat buat ngujinya juga udah kita bahas bareng-bareng. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi ide saya bagus atau enggak, tapi geser jadi apa satu langkah paling kecil yang bisa saya lakuin hari ini juga buat mulai ngetes ide ini. Jawabannya ada di tangan Anda sendiri. Semangat mencoba!